Terima kasih. Saya perlu menyampaikan beberapa hal bahwa pertama sejak diputuskan di Mukernas beberapa hari yang lalu saya ditunjuk untuk menjadi ketua SC mempersiapkan muktamar setelah beberapa kali rapat di SC diputuskan akan dilaksanakan tanggal 24-25 Agustus 2024 di Bali. Persiapan semua sudah selesai, juga sudah disampaikan kepada seluruh pengurus DPW DPC tentang pelaksanaan muktamar 24-25 Agustus ini. Muktamar adalah forum tertinggi dari PKB, pengambilan keputusan tertinggi, dihadiri oleh semua perwakilan atau utusan dari DPW dan DPC di seluruh Indonesia, beserta Banom atau Badan Otonom dari PKB, baik itu Tanfid maupun Syuro. Sekitar 2.300 peserta yang akan hadir di Bali, disiapkan seluruhnya oleh panitia, akomodasi sudah dipersiapkan, termasuk juga transportasi. Kami juga berkonsultasi kepada pengarah terkait dengan seluruh persiapan ini. Saya sebagai SC, Ketua SC dan seluruh anggota SC bertanggung jawab terhadap seluruh substansi dari muktamar. Kami beberapa kali sudah membahas bahan-bahan yang akan dibahas atau akan dimuktamarkan, baik itu internal maupun eksternal. Pelaksanaan muktamar ini cukup padat karena bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran pilkada tanggal 27 sampai 29 Agustus. Oleh karena itu rapat-rapat yang kami laksanakan semuanya menghitung waktu pelaksanaan pendaftaran pilkada, dan juga bersamaan dengan pelaksanaan pelantikan anggota DPR provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Alhamdulillah setelah dikonsultasikan semuanya, penetapan waktu ini pas dengan semua momen yang harus kita laksanakan di bulan Agustus ini. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh Mas Zainul selaku Sekretaris Organizing Komite. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan, kawan-kawan media semuanya, kami dari tim SC, tim OC ya, Organizing Committee sudah menerima materi muktamar yang sudah dirumuskan oleh tim SC. Secara teknis kami tim OC juga sedang running untuk menyiapkan pelaksanaan di lapangan. Sudah terinfokan semua kepada seluruh peserta muktamar, baik utusan DPW dan juga utusan DPC. Insya Allah mereka sudah siap untuk berangkat dan siap untuk mensukseskan pelaksanaan muktamar PKB di Bali 2024. Intinya pelaksanaan muktamar nanti akan ada dua agenda besar, yaitu opening ceremony dan persidangan muktamar sendiri. Dan seluruh peserta insya Allah sudah siap untuk mengikuti pelaksanaan muktamar dengan penuh khidmat dan tentu saja juga dengan riang gembira. Saya kira demikian. Baik, cukup ya. Dari kami mungkin ada yang perlu didalami, ditanyakan, silakan.
seputar muktamar. Baik, terima kasih. Saya Yus dari Berita Satu. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan agenda inti dari muktamar ini nanti kira-kira apa? Apakah nanti ada terkait pergantian ketum atau gimana? Atau apakah nanti ada reklamasi? Terus yang kedua itu soal nanti siapa-siapa yang undang, tokoh-tokoh yang diundang. Apakah Pak Jokowi juga diundang, Pak Prabowo, atau juga pimpinan partai politik dan segala macam. Dan terakhir, apakah nanti pas momentum itu juga akan diputuskan pilkada seperti DKI dan juga daerah Jawa. Lanjut dulu ya, ditampung aja. Ditampung. Itu siapa nanya? Nah itu tuh, bawah itu. Ya. Selamat siang, Pak. Saya Dayat dari Harian Kompas. Mungkin melanjut dari pertanyaan sebelumnya tadi terkait inti muktamar, karena yang kita tahu dari pengurus-pengurus PKB daerah juga sudah mulai menginginkan Muhaimin untuk jadi ketua umum lagi. Nah ini responnya seperti apa dari muktamar? Apakah memang Pak Muhaimin akan dipilih kembali gitu dalam muktamar nanti? Mungkin bisa diberikan penjelasan, Pak. Terima kasih. Satu lagi baru dijawab. Ayo silakan CNN. Terima kasih Pak Bambang, izin bertanya terkait juga muktamar. Ini kan di konversi sebelumnya soal muktamar juga dibilang bahwa seluruh ketentuan dan teknis di muktamar akan disampaikan, dan ini disampaikan. Nah, mungkin penegasan apakah di dalam muktamar nanti juga istilahnya diumumkan soal kesepakatan bahwa PKB akan berada di luar koalisi dan di dalam koalisi. Lalu juga apa sih pertimbangannya? Tadi kan baru disinggung sedikit, tapi pertimbangan secara rinci mengapa muktamar ini dilakukan dempet sekali dengan pendaftaran pilkada dan beberapa dinamika politik nasional itu. Terima kasih. Baik, 3 pertanyaan mohon ditanggapi dulu. Baik, teman-teman, yang pertama tadi bahwa agenda muktamar itu pertama tentu soal laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan DPP selama 5 tahun ini, dan kemudian yang kedua tentu kita akan mengadakan beberapa persidangan yang berkaitan dengan misalnya program atau garis-garis besar perjuangan PKB 5 tahun ke depan. Antara lain itu memutuskan kita ada di dalam pemerintahan, bergabung dengan pemerintahan yang ada atau tidak. Secara umum suara dari seluruh cabang maupun DPW sampai sekarang itu menginginkan, hampir semua mengatakan meminta supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang. Yang kedua, mengenai permintaan kepada Pak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali, memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW, meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemilu yang akan datang dan di pengurusan DPP yang akan datang. Kemudian yang ketiga apa tadi ya? Tokoh-tokoh yang diundang, semua tokoh kita undang. Ketua umum partai pasti kita undang. Kemudian Presiden Pak Jokowi juga kita undang, Pak Prabowo juga kita undang, baik sebagai Ketua Umum Gerindra maupun sebagai Presiden terpilih. Juga para kiai yang selama ini menjadi basis kultural PKB di seluruh Indonesia juga akan hadir di Bali nanti. Secara lengkap nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman media di beberapa hari ke depan. Terima kasih. Oke ya, cukup ya. Cukup. Terima kasih atas apa? Satu lagi. Dari muktamar sebelumnya, muktamar 2019 kan disebutkan, terima kasih,
kan disebutkan ada penghilangan eksistensi Dewan Syuro begitu, yang akhirnya sekarang jadi masalah. Nah, pertanyaan saya, di muktamar mendatang apakah akan ada perubahan-perubahan signifikan begitu di internal PKB yang akan dibahas? Terima kasih. Itu tidak benar ya, bahwa di dalam muktamar yang lalu eksistensi Dewan Syuro itu tidak dihilangkan. Sampai sekarang masih eksis, seluruhnya sesuai dengan ADRT yang kita punya. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tentu peserta muktamar lah yang berhak memutuskan. Saya kira itu ya.